Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam logika. Salam sehat selalu kepada saudaraku semuanya dimanapun kalian berada. Oke saudaraku, kali ini kita mau update status. Di sini ada update status dari Surya Wibowo. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa, kata Yesus. Jadi Allah itu Tuhannya Yesus. Memang betul. Oke, lanjut. Kita dari grup Islam dan Kristen saling bertanya ya guys. Oke, saudaraku. Di sini ada dari Rau. Benarkah Al-Quran hanya sebuah kitab dusta? Wah, ngeri kali. Al-Quran dikatakan sebagai kitab suci kelanjutan dari kitab-kitab suci sebelumnya yang juga diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yesus atau Isa. Padahal Tuhan yang sejati tidak pernah menurunkan kitab suci dalam pengertian harfiah dalam kurung. Yang Tuhan berikan kepada Musa adalah 2 loh batu, bukan kitab. Demikian juga kitab Zabur dalam kurung Mazmur, bukan kitab yang jatuh dari langit yang diberikan Tuhan kepada Daud. Apalagi Injil, bukanlah kitab yang ditulis oleh Yesus. Apakah kesalahkaprahan dalam pemahaman ini sebagai bukti kalau Muhammad nabi palsu? Ya jelas tidak. Mungkin di antara kita beda dalam mengartikan firman ya, saudaraku semuanya ya. Mungkin umat sebelah, umat terjemahan ya, itu mungkin dia menilai ya harus Tuhan sendiri yang turun, soalnya kan firman dari dia. Mungkin proses keimanan dia itu Tuhan itu berupa roh terus menjadi firman, akhirnya menjadi firman yang hidup dan dia berfirman kepada manusia. Nah, kalau di sisi umat Islam itu sangat tertolak karena apa? Ya, firman itu adalah ya perkataan Allah, betul. Dari Allah betul, tapi kan Allah punya bala tentara seperti malaikat-malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, seperti malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Tapi dia juga punya nabi atau rasul dari kalangan manusia, gitu loh. Ya, yang untuk manusia secara otomatis ya pastilah Allah menyuruh rasulnya. Kalau Allah sendiri turun tangan, ya nganggur deh rasulnya, malaikat-malaikatnya semua. Gitu ya saudaraku logikanya. Oke. Ada lagi dari Louis Toping. Penistaan agama, Tuhannya Bani Israel dihina dan diimani hanya sebagai nabi. Padahal Al-Masih tidak pernah menjadi nabi di agama Islam. Kata siapa? Kata lo kali. Soalnya iman lo berbeda dengan iman kita. Secara otomatis itu betul, soalnya pengertian iman kita itu berbeda, konsep Tuhan berbeda. Secara otomatis tujuan kita juga berbeda. Gitu loh. Oke. Terus lagi dari Rudi Tumpul, jika Yesus adalah nabi atau utusan, maka Muhammad bin Abdul bukan nabi, sebab Yesus adalah Alfa dan Omega,
atau awal dan akhir. Lagi-lagi itu kan kata Anda, soalnya itu pemikiran Anda, imajinasi Anda, keimanan Anda, konsep keimanan agama Anda, agama sebelah, agama terjemahan kan beda, konsep Tuhan ya berbeda. Itu perlu diingat dan dicatat gitu loh. Oke? Kalau mengatakan agama situ alfa omega, jelas-jelas dia manusia, bisa dilihat, dia makan dan tidur dan mati juga. Kan aneh kalau mengatakan alfa omega, awal dan akhir. Itu sangat mustahil, tidak bisa dinalar oleh logika. Lagi-lagi terbantahkan ya, kalau Tuhan itu berwujud manusia yang bisa kita lihat. Mungkin kita mengimajinasikan Tuhan itu berbeda, tidak mungkin, maksudnya pasti berbeda. Soalnya imajinasi kalian tentang Tuhan itu hanya sebatas itu saja. Kalau kita mengimajinasikan tentang Tuhan Allah, wah ya sangat jauh berbeda, lebih luas, lebih dahsyat. Nah, imajinasi kita yang sangat dahsyat yang tidak bisa dinalar itu pun kata Tuhan, kata Allah, itu pun bukan dia gitu loh. Jadi imajinasi kita, angan-angan kita tidak bisa menjadi kebenaran bahwa itu Tuhan, kekuatan Tuhan dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi, lebih dan bahkan sangat lebih lagi, tidak bisa kita untuk mengimajinasikan kedahsyatan kekuasaan Allah yang esa. Oke? Dari Syarif Hidayat, salah satu alasan bahwa cukup banyak dari umat yang masuk Islam adalah karena mereka membaca kisah Yesus di Al-Quran. Memang betul, sangat betul sekali. Ya, sebuah alasan juga karena Nabi Isa atau Yesus dalam bahasa Yunaninya dan diimani oleh agama sebelah, umat terjemahan sebagai Tuhan, itu memang nabi di agama Islam. Islam memang betul-betul mengistimewakan, bahkan disebut sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, karena dia Nabi Isa diberikan kitab berupa Injil gitu loh. Secara otomatis yang dimaksud Al-Quran adalah sebagai penyempurna adalah karena Al-Quran sebagai kunci, kitab kunci untuk meralat membenarkan kitab-kitab yang terdahulu yang sudah tercampur oleh tangan manusia. Secara otomatis Islam adalah kunci jawaban, Al-Quran adalah kunci jawaban, dan sebagai kunci untuk melihat kesalahan-kesalahan kitab-kitab umat yang lain. Secara otomatis memang betul sekali, kalau umat terjemahan betul-betul membaca isi Al-Quran, dia pasti akan tahu kesalahan kitabnya, kesalahan agamanya tentang sebuah tokoh, yaitu Isa Al-Masih atau Isa, atau bahasa Yunaninya Yesus, Yeshua. Oke, ini dari Raisrio. Umis itu
Kalau debat agama terpojok pasti lapor polisi. Alasannya penistaan, nggak punya rasa malu, hahaha. Ya itu memang betul, aku rasa memang betul ya. Soalnya mereka itu berdebat tanpa logika. Soalnya dia segala sesuatu itu iman dulu, gitu loh, bukan logika dulu. Makanya sering ketipu. Oke. Dari Nobel Atur, dia mengutip gambar tentang Jaggernaut. Mungkin ini salah satu kata-kata Jaggernaut. Tunjukkan padaku ayat yang tidak ambigu dalam Alkitab di mana Yesus sendiri berkata, "Akulah Tuhan," atau "Sembahlah aku." Memang betul, ini di dalam Alkitab justru tidak ada kata-kata itu, dan itu sangat mustahil. Seharusnya kalau jika memang Yesus itu Tuhan, ada perkataan tegas, dia mengatakan, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Itu sudah pasti. Itu loh. Kalau tidak ada ya ambigu, ya kayaknya mustahil dia Tuhan. Apalagi entah alasan apapun, jika dia makan tidur bisa mati, ya mustahil itu Tuhan. Kalau Tuhan mati 1 detik saja, kiamat dunia ini. Betul kan? Itulah logikanya. Dari Raka Kasuki, di Alkitab disebut firman Allah telah menjadi manusia. Manusia banyak dan banyak aku dan kamu juga manusia. Dan di situ tidak ditulis firman Allah telah menjadi Yesus. Ya betul juga. Kalau dikatakan firman, semua manusia itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Kalau Allah nggak berfirman, jadilah manusia. Tidak adalah manusia itu. Contohnya saya juga, jadilah saya di dunia ini dilahirkan, lahirlah saya. Berarti saya juga firman Tuhan. Memang itulah logika kita berbeda, saudaraku. Berbeda pun sangat jauh. Oke? Sangat jauh sekali. Dari bintang laut, di ayat-ayat Al-Quran, Isa disebut 30 kali. Wah, tadi baru saja saya singgung. Dan 79 kali penyebutan gelarnya Isa sebagai kalimat Allah atau kalimatullah. Sedangkan Muhammad yang katanya Nabi mulia itu dalam Al-Quran hanya disebut cuma 5 kali saja. Hebat Isa dong. Ya enggak gitu kali. Yang membuat kita aneh bagi umat sebelah, umat terjemahan, itu hal-hal seperti ini dibahas gitu loh. Dia seharusnya tidak membahas hal seperti ini. Karena apa? Dia tidak mengimani Islam dan Al-Quran. Dan sungguh aneh dan ya tidak masuk akal sekali gitu loh. Kalau ada hal-hal yang menyerempet dirinya, itu diimani, diakui, dan untuk mengolok-ngolok agama Islam. Dan ada firman-firman di Al-Quran yang bertentangan dengan pikiran dia, dengan tujuan dia, dengan prinsip dia, dan mengusik kehidupan dia di dunia ini, dia menolak mentah-mentah. Gitu loh. Itu sangat aneh sekali gitu loh. Memang betul sekali kalau misalkan Isa alaihissalam adalah kalimatullah. Memang betul. Karena dia dengan firman Allah, dengan keajaibannya, lahirlah ia tanpa bapak. Itu betul sekali. Dan dia dibimbing oleh malaikat
sejak kelahirannya sampai dia dewasa, dia disucikan oleh Allah, dibimbing langsung oleh Roh Kudus, yaitu malaikat. Dan ini bukan masalah penyebutannya di dalam Al-Quran, saudaraku. Kalau sang nabi yang disebut banyak di Al-Quran itu bukan Isa. Kalau dia benar-benar Tuhan, yang banyak disebut adalah Musa alaihissalam yang paling banyak gitu loh. Setelah itu ada nabi lain juga seperti Nabi Ibrahim dan juga Nabi Isa. Soalnya disebut banyak kenapa? Karena Nabi Isa diberi kitab Injil, ya sudah pasti dong. Soalnya Al-Quran juga di dalamnya ada kitab Injil gitu loh. Al-Quran itu adalah kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Penyempurnanya Al-Quran gitu loh. Jangan salah persepsi. Umat sebelah sering mengatakan kitab kami palsu, tapi Muslim tidak bisa membuktikan kitab aslinya yang mana. Ya Al-Quran itu yang asli. Injil asli adalah Al-Quran, Taurat asli adalah Al-Quran, Zabur asli adalah Al-Quran itu. Al-Quran asli ya Al-Quran itu gitu loh. Kalau tentang perbandingan seperti Nabi Muhammad terhadap kepada Isa alaihissalam, itu ya tidak bisa dibandingkan. Ini seperti gini loh, Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad. Oke ya, berfirman kepada Nabi Muhammad. Ya istilahnya kita berbicara dengan si A dan membicarakan si B gitu loh. Terus kita itu sama si A ini pelaku ya, si A ini pelaku, kita sama si A ini pelaku. Masa kita itu menyebut orang yang kita ajak ngomong gitu loh, itu kan tidak masuk akal sekali gitu loh. Kalau pendekatannya sudah pasti dekat yang sama kita omongkan si A ini tadi gitu loh, kan yang diomongkan si B. Di Al-Quran ini adalah Allah bercerita tentang Musa, tentang Ibrahim, tentang Isa kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu loh saudaraku. Paham ya dari sini ya, intinya itu. Jadi kalau ini sebagai perbandingan itu sangat aneh sekali, pemikiran mereka itu sangat aneh, logikanya sangat dangkal sekali. Oke, gitu aja saudaraku, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.